Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kepada penanya, hafizakallah, semoga Allah memberikan kesabaran, semoga Allah memberikan istiqomah di jalannya, yaitu jalur yang lurus, tauhid dan akidah, sebagaimana pemahaman para sahabat. Allahumma amin. Begitu juga kami pribadi dan kaum muslimin muslimat secara umum. Ketika ada masjid di dalamnya kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Muslim bersabda, "La tusallu ilal kubur, wa la tajlisu 'alaiha." Janganlah kalian sholat menghadap kubur, jangan pula kalian duduk di atas kuburan. Riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun." Seluruh bumi Allah ini, tanah-tanah Allah ini adalah masjid. Illal maqbarata wal hammama. Kecuali kuburan dan tempat pemandian. Jadi semuanya ini boleh digunakan untuk sholat. Dimanapun, di lapangan, ya di tempat, di kebun, di sawah. Kalau jauh dari musola umpamanya, bisa berjamaah dengan petani-petani yang lain. Asalkan kalau di sana ada najis bisa dibersihkan. Cuma masalahnya ketika antara kuburan dengan masjid ini bersatu. Ya, dan Rasulullah sudah mewanti-wanti itu jauh, bahkan sebelum beliau wafat. Ya, la taj'al qabri masjidan, jangan jadikan kuburanku itu masjid. Apa gunanya masjid? Untuk rukuk, untuk sujud, untuk tilawah Quran. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah bahwa orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan Nabi, kuburan orang-orang yang soleh sebagai masjid. Ala fala tattakhidul qubura masajid, inni anhaakum an dzalik. Ingatlah, camkan baik-baik, janganlah jadikan kuburan menjadi masjid. Sungguh aku, kata Rasul, benar-benar melarang dari hal yang demikian. Ini ada di dalam Sahih Muslim. Oleh karena itu, lengkapnya penanya boleh melihat rekaman kajian juga di Yasin Camp YouTube channelnya terkait dengan apalah arti sebuah makam. Itu kami jelaskan lebih detail. Intinya, ketika kita sholat dan di dalamnya itu ada masjid, maka lebih baik kita meninggalkannya. Apalagi kalau memang sholatnya menghadap kuburan langsung, tidak ada jalan, tidak ada pemisah, maka sholat kita batal, tidak sah. Ini jumhur mengatakan demikian. Dan apakah ini bentuk dari hulu? Jelas. Ini berlebihan, overdosis, memuliakan orang yang soleh. Nabi saja melarang kuburannya dijadikan masjid. Dan sampai sekarang, kuburan Nabi itu bukan Masjid Nabawi loh. Makanya pelebaran Masjid Nabawi itu lebih condong ke sebelah kanan, enggak sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kiri ada makam Nabi. Ditakutkan nanti makam Nabi itu dimasukkan ke dalam masjidnya. Padahal itu sudah ada pembatas, sudah ada benteng atau pagar dari atas sampai bawah, supaya menandakan bahwa kuburan Nabi bukan dari bagian masjid. Itu jadi tidak bisa disamakan. Dan orang-orang dahulu itu memang setiap orang yang meninggal minta dikuburkan di dekat masjid. Ya, kalau punya makam yang ada batasnya sungai, jalan dengan masjid sih nggak masalah. Yang masalah ketika mungkin berwasiat dikuburkan di dalam masjid, maka ini wasiat yang batil. Dan ini termasuk hulu. Sekarang sikap, sekarang solusi bagaimana? Untuk pribadi tentunya mencari masjid yang tidak ada kuburannya. Atau mungkin kita takmirnya. Kalau kita takmirnya kita tahu sejarahnya otomatis. Mana yang lebih dulu, masjid atau kuburan?
Kalau masjid dulu baru kuburan, maka kuburannya dipindah. Kalau ternyata kuburan dulu baru masjid, maka masjidnya dipugar dan dirikan masjid di tempat yang lain yang bukan tanah kuburan. Itu solusi kalau takmir. Lah sekarang solusi kalau kita menjadi anak, orang tua melakukan demikian. Dan mohon maaf, terkadang orang tua itu memang ada sisi kolotnya. Maka tentunya pertama sabar. Yang kedua, cari metode yang paling Anda pahami terkait dengan orang tua. Mungkin orang tua seneng dikasih martabak, seneng dibikinkan ayam, seneng dipanggangkan apem, roti atau semacamnya, kasih hadiah-hadiah itu. Tetapi setelah mengasih hadiah, mungkin diajak dengarkan kajian-kajian terkait dengan masjid yang ada kuburannya. Marah, ya matikan dulu. Tarik ulur kayak main layangan. Ketika kayaknya luwes, tarik lagi. Ketika kenceng, kita ulur lagi. Terus demikian. Ya memang gak bisa sadek saknyek. Tetapi progres itu adalah amal dan dakwah besar. Pahala yang mulia bagi Anda insya Allah. Dan kami pun senantiasa berdoa kepada siapapun yang orang tuanya masih demikian, semoga Allah bukakan pintu hidayah. Allahumma amin. Semoga Allah luruskan, Allah kembalikan kepada jalannya, yaitu jalan kebenaran, jalan yang jauh daripada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.